Berarti ini reward gitu buat NU. Iya. Kalau menurut Abang? Kalau menurut pandangan saya ya, kembali ke kitohnya aja, ya kan? Enggak, ini pertanyaannya Banyak reward. masyarakat Reward ini- atau bukan? Iya. Reward apa bukan dari pemerintah? Reward maksudnya Kalau dilihat dari hadiah landasan gitu. filosofis, memang ini kan yang membahasakan pemerintah sendiri. Ini reward dan bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama, tapi untuk banyak ormas keagamaan. Reward buat pasca pemilu kah atau politik kah? Kan pertanyaannya itu kan. Siang hari ini ketemu lagi di podcast Siasat. Oke, kali ini kita dengan dua narasumber. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Yang pertama ada Bang Haji Husni Mubarak Amir, Wakil Ketua PWNU Jakarta, DKI Jakarta ya Bang ya, dan Ketua Bidang Infokom ya Bang ya, Iya. Infokom dari PWNU DKI Jakarta. Sekarang udah daerah khusus Jakarta. Oh, DKJ ya Bang ya. Boleh. Terus yang kedua ada Bapak Pendeta Ray, aktivis 98 juga ya Bang ya. Jai, bukan Oh, Bang Jai, sorry. Gue ketukar mulu Bang. Pendeta Jai, pendeta dan sekaligus aktivis 98 kan. Ya. Bang Husni juga sebenarnya aktivis. Berarti Bom, hari ini dua narasumber kita aktivis. Narasumber hebat. Narasumber hebat dua-duanya. Jadi Ini luar biasa ini. siang ini kita mau coba ngobrol-ngobrol sama Bang Husni dan Bang Jai tentang yang lagi rame nih Bang diperbincangkan di halayak nih Bang nih tentang PP 25 tahun 2024 Bang. Oke. Tentang Ormas Kelola Tambang. Wah, Agak menarik Bang. Ini agak menarik nih Bang nih karena agak emang bisa. udah dimulai Bang. Udah dimulai nih Bang. Nanya aja. Pertanyaannya nih. Jadi tentang Ormas Kelola Tambang Bang. Akhirnya kan sekarang lagi rame nih diperbincangkan di media, ada yang pro dan ada yang kontra Bang. Ada ormas yang nerima dan nolak gitu. Ya betul, ada ormas yang nerima atau yang belum memberikan sikap sih sebenarnya Bang. Masih malu-malu. Masih malu-malu kan itu Bang. Salah satu ormas yang kemudian sudah menyatakan sikapnya adalah PBNU. NU sebagai organisasi, Gus Yahya kemarin sudah konferensi pers Bang. Terus pertanyaannya jadi kemudian adalah apa sih Bang urgensinya ormas keagamaan ini untuk mengelola tambang Bang? Kemudian itulah pertanyaan yang secara mainnya gitu loh Bang. Pertanyaan utamanya itu urgensinya apa sih Bang? Ormas keagamaan ini kelola tambang. Iya. Kalau boleh, jadi duluan ya, NU duluan ya. Emang dari dulu duluan ya. Jadi bukan karena NU mayoritas sebetulnya. Untuk duluan. Iya, boleh. Jadi kan ada landasan filosofis. Kalau kita lihat, ya kita kan dengar juga selentingan atau baca-baca atau lihat di YouTube lagi ramai juga itu ya. Saya kira ada landasan filosofis dan kemudian ada landasan hukumnya. Kalau landasan filosofis mungkin tidak cukup di sini dengan waktu kita yang singkat untuk bicara tentang landasan filosofis. Kenapa ormas keagamaan kemudian diizinkan untuk mengelola tambang? Landasan filosofis itu misalnya bagaimana peran serta kontribusi ormas keagamaan untuk negara Indonesia, untuk NKRI. Kontribusinya bukan hanya di zaman Pak Jokowi, tapi justru jauh sebelum kemerdekaan RI. Kita lihat itu kan. Kalau NU sampai mengeluarkan fatwa jihad, resolusi jihad, pertempuran sebelum November ya. 1947 waktu di Surabaya, tepatnya 22 Oktober sampai kemudian lahirlah resolusi jihad. Andai tidak ada pertempuran itu, orang-orang NU atau kiai NU memberikan fatwa jihad, itu mungkin kita tidak bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini, kan seperti itu. Nah itu zaman Pak Karno. Itu juga setelah zaman beliau, gitu Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Gus Dur, bahkan Bu Mega, sampai kemudian di hari ini Pak Jokowi. Lihat dari kontribusi Nahdlatul Ulama serta juga ormas-ormas keagamaan lain. Kita kan tidak melihat hanya Nahdlatul Ulama, tapi ada Muhammadiyah, di Islam sendiri ya, ada Matlaul Anwar, ada Al-Wasliyah dan lain sebagainya, Al-Irsyad juga banyak lah ya Bang. Banyak kontribusinya kan luar biasa. Komunis juga kontribusi kan.
Partai Ya, Komunis ini buat kan- kemerdekaan ya. Oke, kita bicara tentang ormas Benar juga itu secara histori itu benar ya, Bang. Iya. Oke. Kita bicara ormas keagamaan. Oke. Dalam hal ini saya menyampaikan tentang ormas keagamaan yang ada di Indonesia hari ini ya masih eksis lah sampai hari ini. Nah, saya pikir dari situ saja tidak cukup negara ini, bukan hanya Pak Jokowi loh, Ya. negara ini untuk memberikan sesuatu terhadap ormas keagamaan. Tapi saya kira banyak hal gitu. Berarti kalau dari statement Abang barusan bahwa PP 25 tahun 2024 ini ucapan terima kasih gitu, Bang. Enggak juga kepada saya pikir. kepada ormas-ormas keagamaan yang kemudian punya kontribusi terhadap kemerdekaan kita ya. Yang kalau berdasarkan statement Abang barusan, gue coba apakah ini ucapan terima kasih lalu lantas kemudian dikasihkan izin untuk mengelola tambang atau gimana, Bang, menurut Abang? Sebelum gue masuk ke Bang Jai nanti nih, Iya. ke Bang Jai betul. Biar masuk aja dulu di beliau dulu. Oke, nah berarti nih coba nih gue lihat nih Oke. perspektifnya Bang Jai. Bang Jai menanggapi statementnya Bang Husni barusan. Gimana, Iya, Bang, menurut Abang? kalau misalnya kontribusi dianggap sebagai kontribusi dari zaman kemerdekaan, kemudian kita merasa ormas keagamaan berhak untuk dapat privilege lah ya, Oke, privilege, ya. cabang. Sebenarnya itu kurang mempunyai basis moral. Cara moral. Iya lah, Oke, ya kan? ya. Coba Iya, bisa iya. dielaborasi gak tuh, Bang? Maksudnya Yang gimana? pertama, ya semua orang pada masa itu akan terlibat dalam perjuangan perlawanan kemerdekaan tanpa pamrih. Oke. Ya, makanya saya bilang komunis juga terlibat Oke, loh oke. ya. Kita tahu Banyak sejarah, elemen lah yang terlibat banyak gitu ya, Bang, ya. elemen Kristen, elemen Katolik Ya. ya. Bahkan orang-orang Gurkha yang dulunya datang oleh pasukan Inggris kan banyak yang berkhianat dulunya. Makanya yang Ya. ditawarkan kan bukan hanya NU, Iya. ormas keagamaan, PGI dan KWI kan juga ditawarkan Ya, kan. itu nanti masuknya itu. Iya, Jadi masalah kemudian terima atau menolak itu urusan lain. Oh, gitu. urusan lain. Makanya saya luruskan dalam Oke. basis filosofis. Oke, di basis Artinya, filosofis, ya. Perjuangan basis historisnya, perjuangan kemerdekaan itu tanpa pamrih. Oke, jadi nggak benar perlu dong. lah ada take and give ya kan. Oh, gitu. Kita nih tulus berjuang untuk bangsa dan negara. Ya, yang nggak punya agama pun dulu berjuang buat kita Iya, merdeka. betul, ya, itu, Bang, betul. Gitu. Nah, kalau misalnya hari ini ya ada privilege diberikan untuk pengolahan tambang, lebih baik secara moral itu diberikan kepada suku-suku asli di tempat mereka, masyarakat masyarakat adat, sekitar gitu lah, iya, Bang, ya, yang kena dampak, direct ya. langsung, Betul. yang memang tanahnya itu mengandung mineral tambang yang mereka yang harusnya didahulukan. Berarti kepala suku dong nanti yang koordinatornya atau gimana itu? Ya bisa nanti dibentukkan ormas adat di sana pasti akan ada. Saya pikir Ya. kalau landasan Ada hukum adat dan hukum ini. Ya. Pak Pendeta, kalau saya pikir landasan hukum itu sudah terjawab ya dengan apa namanya kan revisi ini 96 tahun 2021 sampai ya. kemudian muncul Minerba itu tadi, Bang. iya, ya? itu kan juga kemudian di pasal berikutnya itu juga menyampaikan terkait kelola tambang yang dicabut itu kan untuk BUMN dan BUMD. Nah, artinya pemerintah sudah melakukan itu gitu loh dari landasan hukumnya. Artinya apa? Membuka ruang untuk BUMD di daerah-daerah itu di mana ini kan kasusnya kan hak izin IUP Iya, lama iya. yang kemudian mereka tidak fungsikan dengan baik dicabut Iya. kan gitu. Di pasal itu dijelaskan kemudian dilimpahkan ke BUMN dan BUMD. Nah, terkait yang terakhir di undang-undang atau peraturan pemerintah yang baru itu memang dikhususkan untuk batu bara. Nah, ini kemudian mengikut sertakan ormas keagamaan yang mendapat wilayah izin usaha pertambangan khusus. Ya, pertanyaan kan apakah butuh? Ya. Ya. Apakah Kemudian butuh kan gitu itu, ya. ya? Sebelum masuk di sana ya, Ah. kondisi di internal NU sendiri gimana Bang setelah diumumkan itu? Oke, gini ya. Mungkin yang perlu masyarakat tahu itu kan tentang anatomi tubuh Nahdlatul Ulama. Betul. Jadi NU itu di Jakarta sendiri lah misalnya, di tingkat wilayah, provinsi itu ada namanya pengurus wilayah NU. Di cabang itu mewakili kabupaten kota. Kalau 6 ada kabupaten kota di Jakarta berarti 6 cabang gitu. Kemudian di bawahnya ada MWC, Majelis Wakil Cabang, ada kecamatan, ada 44 kecamatan di Jakarta, maka ada 44 MWC.
Nah, begitu juga di bawahnya MWC, ranting tingkat kelurahan, ada 267 ranting. Berarti seluruh kelurahan full isinya ada pengurus NU. Siap. Nah, ada sekian ribu anak ranting RW. Oke. Di situ juga diisi oleh pengurus NU. Oke, Bang. Ini Jakarta, baru Jakarta, belum daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Nah, naik sedikit dari PWNU itu PBNU, ini tingkat nasional, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya. Dan jangan lupa di PBNU itu, jadi struktur itu ada syuriah. Syuriah itu Dewan Penasehat, Dewan Pengarah. Di dalam masuk mereka yang punya master plan tentang Nahdlatul Ulama secara menyeluruh satu periode 5 tahun. Ya. Itu disebut syuriah. Di atasnya ada lagi mustasyar. Kalau tadi syuriah penasehat di dalam, mustasyar itu penasehat di luar. Nah, isinya tokoh-tokoh atau kiai sepuh nih, mustasyar. Nah, baru di bawah itu ada tanfiziah, badan pengelola atau badan pelaksana. Ya, tanfiziah ini. Nah, badan tanfiziah itu dibantukan oleh lembaga-lembaga. Yang pertanian ada lembaga pengembangan pertanian NU. Yang wartawan itu ada jurnalis NU namanya Lembaga Taklif Wan Nasr. Kemudian untuk pengembangan ekonomi itu ada Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi wajar kalau NU mau ngurus tambang, ada lembaganya gitu. Nah, kan gini, Bang. Kalau bicara tambang ya, Bang, sekarang kan. Kalau yang kita lihat di media yang hari ini yang gayung bersambut itu baru Nahdlatul Ulama, Bang. Kenapa sih, Bang? Kayaknya ngambek banget, Bang. Sebetulnya statement Gus Yahya itu agak sedikit lumayan loh, Bang. Apa namanya, jadi media darling. Bahasanya gini, kita udah lama melarat, katanya gitu, Bang. Statementnya Gus Yahya gitu, Bang. Saya jawab itu, saya coba ya. Ya, coba, Bang. Gimana, Bang? Dengan apa yang disampaikan Gus Yahya sendiri. Iya, nanti gue juga minta tanggapan dari Bang tentang statementnya Gus Yahya nih, bahwa kita udah lama melarat nih, kayak gitu. Saya nggak melihat bahwa itu joke aja. Joke seperti itu biasa di NU ya. Oh ya, maksudnya gitu. Tapi ingat secara esensinya gitu ya, maksud gua. Stressing Gus Yahya menyampaikan, selain melarat, orang NU itu tidak kemudian jangan dilupakan bahwa orang NU pintar-pintar. Banyak yang sudah pintar, betul kan? Kita lihat di situ. Bahwa kemudian NU banyak juga yang mau kemudian melahirkan orang-orang pintar di luar sana gitu, Bang. Saya jawab dari sisi lain. Misalnya di media sosial itu ramai terkait penolakan NU waktu tahun 2015. Nah, kan ramai itu ya. Betul. Bahkan NU mengharamkan. Iya, ada fatwa haram di situ. Fatwa haram terhadap apa itu? Izin tambang. Bukan. Izin tambang, bukan. Jadi gini, itu keluar di Muktamar NU ke-33 di Jombang. Oke. Jadi biasanya muktamar itu selain ada komisi-komisi seperti komisi organisasi, komisi program kerja, ada juga komisi Bahsul Masail. Bahsul Masail. Bahsul Masail ini menyampaikan terkait waqi'iyah, misalnya waqi'iyah itu yang aktual. Sosial, politik, ekonomi itu disampaikan di sana, dibahas, didiskusi oleh para kiai, mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada komisi Bahsul Masail Maudu'iyah, tematik. Ada konuniyah, masalah hukum, baik nasional bahkan internasional. Nah, tentang minerba atau pertambangan tadi masuk di mana? Di Maudu'iyah tentunya, di tematik. Ini bahasan panjang. Sebelum muktamar itu dilaksanakan atau sebelum komisi Bahsul Masail itu dilaksanakan, ada perjalanan panjang diskusi FGD dan lain sebagainya. Sampailah keluar fatwa haram. Fatwa haram terkait eksploitasi alam, bukan terkait pelaksanaan atau pengelolaan pertambangan, bukan. Tapi kalau pengelolaan pertambangannya dilakukan secara baik, ya, mulai dari hulu sampai hilir dilaksanakan dengan baik, ya itu halal, boleh-boleh saja. Itulah kemudian yang dipraktekkan oleh PBNU saat ini. Iya. Gue minta tanggapan Bang Jaya ini, Bang. Jadi nggak ada masalah. Sebenarnya kan nggak ada masalah. Sebenarnya gue nggak bisa ngasih komentar terhadap sikap PBNU ya. Cuman gue sambil ini nggak apa-apa ya. Cuman gue ngasih pandangan sebagai aktivis gue dan secara moral. Pertama, semua aktivitas pertambangan itu eksploitasi terhadap alam.
ya kan? Nah, bagaimana persoalannya hari ini itu kemudian merusak lingkungan ataupun tidak, tapi patternnya semua eksploitasi tambang itu akhirnya merusak lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, hilangnya akses adat, masyarakat adat terhadap tanahnya. Coba berkunjung, saya udah bolak-balik ke Kalimantan ngeliat. Itu kerukan kita ini ya, open pit mining itu batu bara, nggak usah gali dalam-dalam. 3 meter ketemu batu bara. 1 meter bang ketemu batu bara. Digali lah tuh 1 kecamatan. Terus jadi danau. Meninggalkan super hole Dan gitu ya. nggak ada rehabilitasi. Sampai hari ini masih banyak kasusnya. Nah jadi sebenarnya keputusan tentang itu diharamkan tuh udah bener ya. Oh berarti 2015 itu udah benar sebenarnya. Pak? Iya benar. Jadi bukan hanya NU ya, Jadi semua juga kembali- memang mengharamkan Bener, terkait eksploitasi alam. Ya, Karena itu bener. kejahatan. Nah, jadi maksud gua gini, kembali ke kitohnya, ya kan? Kita sebagai orang-orang yang dianggap mewakili orang-orang keagamaan, dianggap mewakili orang rohani, kitohnya kita apa nih, ya kan? Boleh nggak kita punya badan usaha selama itu badan usaha berhubungan dengan hal yang sifatnya Masalah sosial, masalah, betul, ya, misalnya apa, sekolah itu berhubungan dengan pengajaran, ya kan, berhubungan dengan pendidikan, lalu rumah sakit, ya kan, segala macam banyak tuh. Boleh, itu kan berhubungan langsung dengan inian masyarakat, ya. Tapi kalau buat tambang, kalau saran saya ya, bukan kapasitas kita. Serahkan aja sama ahlinya. Begitu kan ada Iya, yang bilang begitu kan. Dan di NU ini sudah banyak ahlinya. Iya, Masalahnya begitu. Kagak butuh PBNU-nya mungkin pendapat saya ya. Bukan ormas kemasyarakatannya yang ahlinya, jemaat NU atau jemaat yang dari gereja-gereja lah itu diberikan hak begitu ya. Ya, fair aja secara ini gitu. Nah, kalau dibilang PBNU udah lama melarat, masa sih? NU itu organisasi terbesar lah ya. Terbesar lah ya. Ya, mungkin Pada maksudnya Gus kemarin aja maksudnya Gus ya. Yahya itu pengurusnya, maka beliau sampaikan Makanya, kan, ya. berimajinasi mengelola organisasi terbesar, tapi pakai duit iuran warga. Sedunia loh. Ini kan lambat. Ya. Ini kan lambat. Punya banyak rumah sakit, punya banyak universitas, kampus, banyak badan usaha dan sebagainya. Kemarin Muhammadiyah mindahin duit 31 triliun aja heboh. Gimana NU Ya, tuh ya? NU gimana? Gitu. Ya, tapi nggak mungkin tuh NU tuh kurang dari 31 triliun ya. Jadi sorry, saya sedikit Ayo coba tanggapi dikit bang. saya tanggapi, ini penting saya tanggapi. Selain keputusan Basul Masail yang saya sampaikan tadi terkait eksploitasi alam, Muktamar NU ke-33 di Jombang itu juga menghasilkan sebuah rekomendasi yang ini perlu kemudian dijalankan oleh pengurus NU dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, cabang atau bahkan anak cabang atau MWC istilahnya. Apa rekomendasinya? Ada percepatan terkait pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ini amanat muktamar, Pak. Iya benar. Oke, Pak Pendeta. Iya. Jadi ketika NU ya dengan merasa saat ini bahwa kapasitasnya sudah mumpuni untuk melakukan pengelolaan tambang tadi, batu bara khususnya, masuk di wilayah kedua ini, ekonomi. Jadi PBNU nanti membuat badan khusus, yang saya dengar terakhir itu kan Gus Good Fund ya. Ya. Jangan salah nih, Gus Good Fund ini anak muda, pengusaha yang memang expert di bidang pertambangan. Beliau juga anaknya kiai besar, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, Kiai Gofur di Gresik. Artinya kita coba di NU ini dicoba dulu, dilaksanakan dulu gitu loh. Nah, berhasil atau tidaknya ya nanti lihat, jangan sekarang. Ini kita belum apa-apa sudah dihakimi kan? Ini bahaya. Saya nih ya, saya mencintai NU ya. Saya sangat mencintai NU. Komitmennya dari dulu sampai sekarang tuh luar biasa. Oke. Yang saya takutin ketika masuk ke dalam pertambangan praksis, Iya. berhadapan dengan teman-teman NGO lingkungan. Padahal NU waktu itu komitmen betul dengan urusan-urusan lingkungan. Belain banyak kasus lingkungan, belain banyak kasus tambang dan sebagainya. Dan teman-teman NU tuh ada di banyak NGO. Ya. NGO tambang, NGO ini dan sebagainya. Bayangin coba, suatu kalau misalnya Greenpeace demo PBNU. Wali ada. Itu teman-teman sendiri ya. Nggak cuma PBNU nih.
Bayangin tiba-tiba Greenpeace demonya ke gereja-gereja. Aduh, ngeri kali kan? Ya, Nggak ngeri, ormas biasa. keagamaan ini. Di NU itu biasa. Kan ormas Islam. Nah, kalau di ormas keagamaan Kristen gimana Pak Pendeta? Kalau PGI kan jelas nolak ya. Nolak apa belum mau nih? Ya. Kemarin sih statementnya setahu saya nolak, Nolak, ya. ya. Tapi ada ormas Kristen Kristen nolak. lain yang mau malu-malu. Apa itu? KWI menolak juga. KWI KWI bahkan nolak. terakhir itu Romo Ya. Magnis menyampaikan Itu penolakan. agak keras tuh nolaknya. Iya, tuh. ya kan? Di berbagai Nah, media tuh. ada- Alasannya apa sih nolak? Saya pribadi, Iya. ya tadi secara moral ya kita ini urusannya kemaslahatan umat, kitohnya kita, ya bukan ekonomi praktis gitu ya. Artinya begini, kalau kita punya badan usaha, kampus, sekolah, madrasah, sekolah Kristen sebagainya, itu berhubungan langsung dengan pendidikan pengajaran dari pengajaran-pengajaran kita. Punya rumah sakit, saya lihat wah, alasan itu PGI luar bukan biasa. itu, Pak Pen. Iya. Alasan mereka katanya memang ditawarin. bukan kapasitasnya yang tidak Oh, iya, masuk pada betul. wilayah itu. Karena gitu. kapasitas kelembagaan keagamaan itu sebenarnya bukan ngurusin tambang. Iya kan, ngurusin umat tadi ya kan. Bukan karena Kembali, SDM-nya yang gitu loh. belum mumpuni untuk melakukan hal itu. Banyak pengusaha-pengusaha itu kan jadi jemaat di gereja-gereja. Oke. Kasihlah ke mereka hak itu secara profesional, iya kan? Lewatnya? Ya, gitu loh. Ya, ada aturan pemerintah. Mereka bikin Iya, makanya ada privilege langsung nggak gitu ada ya, Bang, privilege ya, ya. betul, Jadi ya. ini bukan hutang budi sejarah menurut kita gitu ya. Karena kalau ngomongin sejarah tadi saya katakan ya, gitu, banyak tuh yang apa berjibaku tanpa pamrih membuat kita merdeka gitu ya. Bukan itu juga gitu loh. Apakah karena memang lembaga keagamaan miskin? Ternyata enggak Miskin gitu nggak loh. begitu juga, Nggak begitu ya. juga. Lembaga keagamaan punya aset 31 triliun kan gede banget itu Gila. ya kan. Gitu loh. Berarti ini reward gitu buat NU. Gitu. Kalau Ya, menurut Abang, kalau menurut pandangan saya ya, kembali ke kitohnya aja, ya kan? Enggak, ini pertanyaannya Banyak reward. masyarakat Reward ini- atau bukan? Iya. Reward apa bukan dari Oh, pemerintah? reward maksudnya Kalau dilihat dari hadiah landasan gitu. filosofis, memang ini kan yang membahasakan pemerintah sendiri. Ini reward dan bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama, tapi untuk banyak ormas keagamaan. reward buat pasca pemilu kah atau politik kah? Kan itu pertanyaannya itu kan? Ya kan gitu. Enggak, saya pikir itu Sebelum kan kita lebar. itu wacana itu kan sebetulnya sudah jauh-jauh Kan ente hari nanya ya. reward, saya juga nggak tahu rewardnya yang mana nih. Kalau Tapi reward, tadi kan melihat bahwa semuanya juga punya peran dalam kemerdekaan. ya. Maupun dukung-mendukung. Artinya kan ada sesuatu di situ. Makanya saya perjelas saja reward apa bukan. Kalau memang Jadi reward dibagikan ke seluruh ormas keagamaan, ya kan? Karena berhasil memenangkan bukan menang. menangin siapa? gitu Bang, bahasa gitu ya. Pemilu damai maksudnya ya. Alhamdulillah. Oke, Bang Jede, gue mau tanya Bang. Nah, itu kan statement-statement yang kita lihat di sosial media, di televisi nasional itu kan statement-statement dari elit-elit nih, Ya. elit PBNU, elit dari PGI dan lain sebagainya. Nah, kalau di akar rumput Bang, Abang kan yang langsung bersinggungan langsung nih sebagai pendeta nih dengan jemaat-jemaat Ya. gitu Bang. Di akar rumput ngelihat ini isu ini sih gimana sih Bang akar rumput? Enggak tertarik ya kalau di jemaat kami ya Iya. bilang ngapain sih gereja ngurus-ngurusin kayak gituan? Gitu. Iya. Ya, itu bukan domainnya. Penting Ya. keperluan lancar gitu. Iya kan gitu ya. Iya. Gitu ya, bukan domainnya ya. Berarti di Nah. akar rumput sendiri itu ada denial lah ya Bang ya bahwa oh ini bukan ranah gue nih gitu Bang. Kalau di Iya, gereja iya, sendiri Bang. gitu ya, gitu lah. Ini kan juga elit juga kalau ada yang mau tentang itu ya elit gereja juga mungkin ya kan. Bukan oke. akar rumputnya. Akar rumputnya secara kalau dari yang Abang nih sebagai pendeta nih akar rumputnya. Kita tuh sebenarnya nggak boleh berbisnis sebenarnya ya. Kalau secara etika moral kita sebagai lembaga keagamaan, ya nggak boleh berbisnis lah. Terus untuk Ada ayat, organisasi gimana? ada, ya cukupkanlah apa yang ada bagi padamu. Tapi Rasulullah berdagang loh Pak Pendeta. Loh iya itu kan ente. Lo kita Yesus bukan pedagang. Iya kan? Benar. Apa-apa ya kan? Benar. Yesus bilang, iya kan gitu. Kalau buat makanya buat ente kan oke. nggak apa-apa. Buat aneh bilang Yesus bilang, biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini, Iya. besok untuk besok. Ya. Bahkan dia bilang dia marah didatang ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dia berdagang di pelataran bait Allah. Nggak boleh.
Berarti secara ini bicara hitboxnya prinsip ya gitu ya. Kalau kita, karena kata gereja itu dari kata eklesia. Ya, kata itulah yang penting untuk dipahamin bahwa ini urusannya nih bukan urusan hal-hal yang duniawi sebenarnya. Ya. Duniawinya cukup perpuluhan tadi itu saja. Itu hak jemaat. Ya kan? Hak jemaat berusaha ya, lalu perpuluhan itu kan mengembalikan haknya Tuhan. Ya. Bukannya kita tagih sebagai kayak pajak atau apa ya. Iya. Ya terserah jemaat mau bayar perpuluhan apa enggak, kan udah tahu hukumnya. Ya kan? Itu dikembalikan ke Tuhan. Dikembalikan. Ya, gitu. nah, oke, Cukupkanlah di oke. situ. Gitu. Kalau akar rumput NU Bang, gimana Bang? NU secara organisasi. Oke. Akar rumput ya, Bang. Jadi Itu kan yang kita lihat dari tadi kan statement elit Bang. betul. Oke. Jadi NU itu ada struktural, ada kultural. Sebut saja kemudian kultural. Kulturalnya, oke. Yang rame di media sosial ini kan yang kultural sebetulnya. Kalau struktural itu saya pikir sama semua, bahwa PBNU dipandang on the track. Oke, keputusan NU dipandang on the track, tetap struktural, tegak lurus kita, ikut ke atas. Karena jelas bahwa keputusan Basul Masail waktu tahun 2015 itu terkait eksploitasi alam. Dan orang NU cukup kemudian menerjemahkan, oh ini memang benar, eksploitasi alam itu nggak boleh, ada dalil qot'inya di Al-Quran itu, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan, gitulah. Garis besarnya itu. Di samping kemudian pendapat-pendapat ulama terkait kan? eksploitasi alam. Nah, tapi kemudian yang disampaikan Gus Yahya saat ini adalah itu eksploitasi alam. Maka ketika kita menerima, ini kan jalan keluar ini dari pemerintah terkait izin atau pencabutan izin usaha pertambangan yang kemudian bagaimana untuk siapa nih? Kalau itu dilelang versinya Gus Yahya, nanti yang ambil oligarki lagi, gitu loh, yang ambil orang-orang yang sama. Gitu. Kemudian keluarlah privilege itu. Kemudian keluarlah privilege untuk ormas keagamaan, wilayahnya diperluas, dipersilahkan gitu. Mudah-mudahan ormas keagamaan juga nggak jadi broker. Nanti dicari lagi tuh orang mau kerja ini. Dia semua ya. Nah, tapi kelas NU tidak di situ. Oke, alhamdulillah. Disclaimer tadi disclaimer. Kita uji perjalanannya. Nah, Pengelolaan tambang. ujinya sudah berjalan. Buktinya dipilihlah Gus Gudvan yang tadi saya sampaikan sebagai PIC atau koordinator terkait ini. Beliau pengusaha muda yang expert di bidang itu, gitu kan. Nanti dibikin badan usaha. Saya pikir sangat-sangat wajar kalau imajinasi para elit NU saat ini ya menghidupi organisasi, menjalankan sekian banyak program-program organisasi dengan hasil kreasi daya ekonomi yang mereka jalankan saat ini. Salah satunya di dunia pertambangan, gitu Pak Pen. Kan nggak nyalahi apapun juga, nggak nyalahi. Selama nanti di daerah-daerah itu diberikan IOP juga Bang? Diberikan kayak PW atau di tingkat kabupaten kota. Saya nggak tahu distribusinya nanti seperti apa. Yang jelas saat ini Gus Gudvan sebagai koordinator pasti di situ kan dikhususkan terkait badan badan usaha ya, badan usaha milik organisasi kan seperti itu. Entah kemudian jatuhnya koperasi kah dengan saham organisasi besar di situ. Selain itu saham pengurus-pengurus NU gitu yang mau bergerak di bidang yang aneh takutin suatu saat selama ini kita kalau ada masalah mentok di pemerintah, mentok di birokrasi, ngadunya ke teman-teman NU. Kalau sekarang ada masalah yang dibuat teman-teman ngadunya kemana? Pengalaman atau gimana? Iya, banyak kasus tambang kita ngadu. Teman-teman NU bantu advokasi. Ya. Kita ngadu kasus banyak sekali ya. Itu teman-teman NU dari dulu, bukan dari sejak kasus dan tidak menghasilkan apa-apa kan gitu. Loh, ini kan advokasi masyarakat. Iya, dan itu juga dijalankan oleh zaman NU. dulu Kiai Said ya, dia bantu advokasi kita kasus Sutet. Sampai minjemin mobilnya. Gitu ya. Sampai ke pelosok-pelosok karena kita nggak punya buat keliling advokasi. Ya, ini tempat kita ngadu nih. Sekarang ntar kalau ada masalah
ekses dari ngadunya kemana? Ngadunya tetap ke NU. Kan saya bilang tadi, karena anatomi tubuh NU itu ada Dewan Syuriah, Rois Syuriah, kemudian Syuriah di bawahnya, ada Mustasyar juga. Mereka ini pakunya NU. Mereka ini yang menjaga gawangnya NU. Ya. Nah, kemudian badan pelaksana namanya Tanfiziyah. Oke. Nah, Tanfiziyah itu juga diperbantukan oleh sekian banyak lembaga. Ya, nah tentunya nanti Tanfiziyah membentuk badan khusus yang kemudian sinergi dengan lembaga perekonomian NU. Ini amanat muktamar kok, amanat organisasi gitu. Percepatan terkait pendidikan, pendidikan sudah dilakukan oleh NU. Kampus-kampus dibangun sekarang yang baru, diperbagus yang sudah ada. Nah, kemudian perekonomian di mana kita? Nah, ini perekonomian untuk apa? Ya untuk membesarkan NU yang insya Allah semakin besar ini Pak Ben. Ada 56%. Nah, ini hasil surveinya LSI Deni JA. Iya. Bahkan di survei internal yang dibikin sama Mas Hasanuddin Ali itu dari Alfara Riset, itu 58% dari jumlah seluruh penduduk Islam, penduduk Muslim di Indonesia. Ini kan jumlah yang besar gitu. Ormas terbesar di dunia. Dunia. Ormas terbesar di dunia. Nggak mungkin miskin. Menarik. Menarik. Artinya apa? Tidak mungkin juga ditolak atau adanya penolakan terkait izin pertambangan. Ini karena besar ini, resource-nya besar. Iya, dengan resort besar ini menarik tadi. Nggak mungkin miskin kan? Oke. Ini bisa menjadi pertanyaan gue berikutnya. Kembali ke statement Gus Yahya ya Bang ya. Oke, gue nggak ngambil yang jokesnya, tapi gue ngambil esensinya. Gus Yahya itu seolah-olah menyampaikan bahwa ya kita butuh untuk membiayai organisasi gitu. Oke. Oke. Dari, sorry berapa tadi Bang? Berapa juta Bang? 90 juta kalau nggak salah NU itu Bang ya? 135 jutaan kalau 56%. 135 jutaan itu yang punya KTA lah taruhlah. Oke. Sedangkan NU ini kan secara kultural di Jawa itu kalau lu pun nggak punya KTA tapi lu ikut pengajian NU lu tuh NU gitu lah Bang, Iya. kasarnya. Nah, untuk membiayai organisasi, Oke. sebutuh itukah NU dengan tambang Bang? Ketika kita bicara skala prioritas ya Bang. Oke. Kita bicara skala prioritas, mana yang lebih baik? Kan yang lagi ramai sekarang lebih banyak mudorotnya atau manfaatnya kan Oke. gitu, Bang. Nah, untuk membiayai organisasi lewat tambang, sedangkan ya yang tadi Pak Pendeta juga ngomong bahwa kenapa sih kita nggak serahkan segala sesuatu pada ahlinya? Karena ketakutannya nanti ketika NU sudah menjalankan ini, NU dan ormas-ormas lain ya kita belum tahu karena statementnya masih abu-abu lah ya kan. Nah, NU secara khusus menjalankan ini, kalau nanti di tengah perjalanannya Bang, amdalnya nggak diperhatiin, dampak lingkungan juga sama kayak kontraktor atau para pengusaha-pengusaha tambang lain, karena harus kita bilang pengelola tambang yang sudah menjalankan sejauh ini oligarki kah atau apakah tuh Wah, rusak. semuanya rusak Bang. Nah, dengan resiko itu kenapa sih Bang diambil resiko itu oleh NU dengan dalih untuk membiayai organisasi gitu Bang? Jadi gini, di PWNU DKI Jakarta sendiri ini ada dana hibah dari Pemprov DKI. Saya termasuklah yang ikut membantu memperjuangkan. Saya ngalamin dari periode hanya 300 juta sampai kemudian 1,3 M per tahun ya. Sampai kemudian 2 miliar, sampai naik 5 miliar, sampai kemudian mau diturunkan zamannya Pak Anies itu dari 5 sampai ke 4. Kemudian kita berjuang, tentunya dibantu oleh teman-teman media. Saya ketika itu marah karena saya di bidang infokom ya. Saya bilang nggak pantas ini dana hibah NU DKI Jakarta dengan melihat porsi APBD yang luar biasa hingga 80 something lah, 80 sekian triliun. Hanya dapat 4. Dapatnya parah. 4. Tapi kita tahu diri lah minoritas kan. Nah, sampai kemudian naik Pak Pendeta. Jadi PWNU DKI Jakarta punya hibah 9,3 M per tahun hari ini dari 2023 DKI ya. 2024 DKI. Nah. Oke. Kita mungkin nasional itu. Iya, memang terbanyak. Tapi ngukur baju di badan lah kita. Iya, ngukur baju di badan. Udah benar ini. Saya memperjuangkan itu, saya ngotot itu karena kita punya 700 hingga 800 program. Bayangkan dengan struktur tadi MWC yang 44, kemudian ranting yang 267. Kita harus menyapa mereka dengan program. Betul. Ya kan, pemberdayaan organisasi namanya ini. Dengan apa? Kita kan nggak punya uang. Organisasi itu nggak punya uang. Kita belum memiliki badan usaha organisasi. Oke? Nah, maka yang kita andalkan adalah dana hibah. Nah, itu pun dilakukan di daerah-daerah lainnya.
ada memang daerah-daerah yang NU-nya sudah punya badan usaha, ada yang punya rumah sakit, ada yang punya sekolah banyak dan lain sebagainya. Nah, PBNU saya pikir dengan melihat konstruk yang sedemikian rupa di tubuh NU, saya pikir tidak memilih jalur cepat yang Pak moderator tadi sampaikan, bukan. Itu hasil pemikiran yang panjang dan kemudian diolah, disampaikan kepada para kiai bagaimana NU ini. Nah, tanpa adanya persetujuan dari para syuriah atau penasihat-penasihat NU, kiai-kiai khos NU, tidak mungkin keputusan itu diambil oleh Gus Yahya sebagai ketua umum. Tidak mungkin. Di NU itu selalu begitu. Sifatnya apa kita menyebutnya mungkin koordinatif ya, atau konsultatif gitu. Itu dilakukan oleh Tanfidiyah untuk mendapatkan restu bagaimana mengambil kebijakan yang diambil seperti itu. Jadi bukan jalan pintas, bukan. Itu keputusan NU yang matang berdasarkan hasil konsultasi dengan para syuriah. Berarti statement yang bilang bahwa ini buat membiayai organisasi dengan jalan cepat gitu segala macam itu terbantahkan lah menurut terbantahkan. Nah, itu di daerah mana rencana tambang yang akan dieksekusi, Bang? Yang terbaru katanya, yang saya tahu itu di Kalimantan. Oh, Kalimantan. KPC, Menjabakri ya. Bekas siapa? Bakri. Kaltim Primakold kalau nggak salah itu ya. Tahu kan sejarahnya bagaimana dulu zaman Pak Harto memberikan sekian banyak konsesi tambang itu sejak 1960-an itu. Ya. Nah, kemudian ada yang terbengkalai, ada yang juga iupnya diambil. Ya kan? Nah, pemerintah ini mencarikan jalan keluar seperti apa baiknya. Nah, kemudian diberikanlah terus masyarakat ormas keagamaan. Iya, itu masalahnya. Kan itu dan lain-lainnya. Itu masalah yang dikhawatirkan. Tadi saya katakan, kita ahli nggak untuk urusan itu. Kalau urusan-urusan kita adalah urusan hubungan antara kita dengan Tuhan dan kalau kita di antara kita ini memang tidak ada tambangan. Kan itu masalahnya kan. Ya. Di antara kita tidak ada apa-apa. Kan nggak izin. Jadi takutnya jadi broker. Pasti disubkon kan? Ya kan? Menurut Abang ini pasti disubkon. Analisa gue pasti disubkon. ambil persentase aja. Ya, yang paling aman. Ya. Berarti Tapi sama aja dong. Enggak, itu sudah dijawab. Sudah dijawab oleh Gus Yahya. Sudah dibentuk badan khusus terkait ini, badan usaha namanya kan, dengan PIC-nya Gus Gudvan. Saya pikir Nanti dilihat dulu. Karena Mereka begini ya. menjalankan dulu, lihat hasilnya dulu, baru kemudian kita komentar. Dalam sejarah isu-isu pertambangan ya, teman-teman di LSM NGO tuh tahu tuh ya, Walhi, LSM tambang dan sebagainya ya, jaringan tambang ya, ngerti bahwa dampak ekologinya tuh besar. Satu, dampak sosio masyarakatnya juga besar. Justru masyarakat asli, indigenous people di sekitar lokasi itu rata-rata kehilangan akses ekonomi, mereka miskin, ya, yang kaya ya toke-tokenya, broker-brokernya yang kaya. Tambang lokal itu praktis nggak ada lah, Bang. Nggak ada gitu ya. Bisa menikmati. Lalu akses pendidikan ya, ternyata sekolah nggak dibangun di sono, ya kan? Selama ini ya begitu kan, gitu ya. Lalu akses kesehatan juga. Saya potong Pak Ben. Ya. Gimana kalau logika itu digunakan oleh orang NU sendiri? Kenapa kita kemudian tidak marah di media sosial terkait apa yang dilakukan oleh oligarki dengan eksploitasi alam yang sedemikian rupa? Ya. Ini kan aneh ngomongin pattern yang selama ini ada, ya kan? Selama ini persoalan tambang itu ya begitu, gitu ya. Itu yang jadi korban siapa? Masyarakat asli. Itu hari itu fakta. Yang paling parah adalah ketika itu digali-gali-gali nggak ada rehabilitasinya, rehabilitasinya. Biar ada maslahatnya juga. Betul. Iya. Kan nggak bisa kan? Jadi Kalimantan Timur misalnya yang dibuat Nanti awal. kalau dikasih ke ormas Kristen suruh masuk Kristen. Nanti ente marah lagi kan? Kristenisasi dibilang kan? Orang NU nggak pernah marah. Orang NU nggak pernah marah karena misionaris di NU pasti lebih banyak daripada di PGI atau KWI kan gitu. Nggak pernah marah. Cuma nanti ada orang yang demo-demo. Kelas ibadah kagak boleh. Nah, Bang, oke. Tadi kan kita ngomongin secara PP-nya, peraturan pemerintah. Oke.
Nih, kita coba masuk sedikit nih Bang, nyenggol sedikit dari perspektif politik. Ya Bang ya. Ini sekarang gue coba tanya Bang Jai dulu sebelum nanti Bang Husni nih kayaknya udah gak sabar nih pengen jawab nih Bang Husni nih ya. Perspektif politiknya kan ini banyak yang bilang ya Bang, kita balik lagi bahwa ini politik balas budi. Karena kemudian ini baru lahir setelah pemilu. Kalau memang mau merhatiin ormas kemasyarakatan, NU, Muhammadiyah, PGI segala macam sudah berdiri jauh-jauh hari. Betul. Terus kalau berbicara pengambil kebijakan hari ini ya, kalau bisa kita bilang Presiden Jokowi sudah ada sebagai presiden dari 2014. Ya, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Nah, kalau dibilang ini politik balas budi, tanggapan Bang Jai gimana? Kalau saya malah nggak ngeliat nih politik balas budi. Saya takutnya nih jebakan Batman. Oke. Coba jelasin Mas, jebakan Batman. Ormas keagamaan ya kan? Nah, diikatnya gimana caranya? Ya kan? Diikatnya gimana nih? Ya kan? Cara ngikatnya nih kan? Dan tahu bahwa ormas keagamaan terbesar di dunia ini adalah Diikat untuk apa? Nahdlatul Ulama. Diikat untuk apa? Dikunci, ya kan? Ya, tentang kebijakan-kebijakan Biar nggak berisik gitu maksudnya. Ya, bisa aja kan? Kita nggak tahu kan? Selama ini kan ormas-ormas tuh, apalagi ya sekarang ya kita kalau ormas itu kita kerucutkan ke NU lah, karena NU yang paling punya power Nanti paling besar bilang lah gitu. dianggapnya malah dianggap bukan reward tapi utang budi. Wah, ini ngeri ya. Oke, kalau Abang lihat Dikontrol gitu. sama pemerintah. Jadi nggak bisa kritis lagi. Ketakutan gua ya. Oke, Bang, ya. Satu itu kalau secara politik, secara ekologi tadi ya kan, secara sosial tadi udah jelasin tuh. Jangan sampai kita berhadapan dengan teman-teman Walhi, dengan teman-teman Greenpeace dan sebagainya, ya kan? Oh, ya, kalau secara politiknya Bang. Nah, secara politik ketakutannya ini kooptasi pemerintah. Takutnya ya kan? Kita nggak tahu kan? Ya kan? Ya, makanya ormas keagamaan yang dikasih. Gitu loh ya. Kenapa? Kalau ormas masyarakat adat lokal kan kecil. Oke, skupnya kecil lah. Skupnya nggak dikooptasi. Tapi apa yang dampaknya dikunci? nggak ini. Apa yang dikunci? Ya banyak lah, ya kan Apa? kebijakan-kebijakannya nanti. Kalau semua ormas menerima, ya dia Lah, itulah. satu kekuatan lah ya. Untuk siapa jadi oligarki ormas? Kan bahaya kok jadi oligarki ormas nanti kan? Ya kita apa? Innamal Indonesia nu ikhwan. Ucapan Kristen. Ya bahaya kan akhirnya. Itu kan apa persepsi Perspektif politik, Bang. Oke, itu persepsi kita yang kemudian jatuhnya malah underestimate terhadap organisasi besar sekelas NU. Oke. Kita menganggap NU bisa dikunci. Ingat loh, Takutnya bukan menganggap. Prinsip orang NU kan itu bukan cuma NU nih. Karena kan semua ormas dikasih nih. Tapi sejauh ini kan baru NU yang ngambil statementnya udah menyatakan yang lain belum. Makanya nanti kalau yang lain sudah nanti kita panggil lagi Bang. Gitu. Nah, jadi kaidah di NU itu kan terkait kepemimpinan itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Cari atau pilih pemimpin berdasarkan asas kemaslahatan yang mampu dibawa oleh si pemimpin ini. Semakin besar kemaslahatan yang dibawa, semakin besar potensi dia akan dipilih oleh orang NU. Maka dari prinsip itu, khitoh NU, khitoh 1926 adalah NU tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Maksudnya NU secara kelembagaan tidak boleh dia berpolitik praktis, tapi nggak boleh. NU secara kelembagaan nggak boleh. Sama kayak Arema juga kan. Nggak boleh. Tapi di mana-mana. Tapi pengurusnya boleh di mana-mana. Dari ada 3 pasang kemarin Pilpres. Orang NU ada yang di 1, 2, bahkan 3. Ada semua tuh. Cuma kadang-kadang diakuin apa enggak. Tapi kan membawa diri. Kalau selama dia pengurus NU atau pernah aktif di NU dan dibesarkan oleh nama besar NU, saya pikir itu mewakili lah. Mewakili, sangat-sangat mewakili. Lihat kemarin potensi pemilih NU, bahkan kemudian hasil pemilu dilihat orang NU ini lebih banyak kemana gitu kan. Maka kemudian ketika lebih banyak di 02 kita sebut aja ya kan 02. Nah sampai kemudian muncullah perspektif tadi, ini balas budi.
ya, atau ini reward. Reward ya. Oke, saya pikir sah-sah saja, semua dikatakan apapun sah-sah saja. Tapi ingat, ada hal yang harus kita perhatikan juga bahwa pembahasan terkait konsesi tambang ini untuk ormas keagamaan jauh sebelum Pilpres ada. Gitu. Tapi mungkin Pak Pendeta. harus dapat saran juga teman-teman NU yang di 01. Merasa ini reward apa bukan? Ya kan? Ini agak anu juga ini kan kalau NU di 01 ini. Iya kan? Lah ini kan 01. Iya. 03 berarti. Berarti abang lihatnya ini bukan political studi, secara perspektif politik kita lihat ya bang ya. Atau memang sah-sah saja bagi abang? Sah-sah saja. Orang kemudian menilai itu sah-sah saja. Orang melihat, orang sekarang buktinya rame. Masalahnya kemudian kan buzzer NU yang seperti disampaikan Gus Yahya ini kurang banyak dibanding buzzer lain yang menyerang ke NU. Sebetulnya buzzer siapa yang nyerang? buzzer oligarki lah. Yang punya duit kan oligarki, oke? Nah, jadi memang ketika Gus Yahya menyampaikan secara terbuka jalan keluar yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini pasti mempunyai konsekuensi, ada resikonya, itu pasti, itu nggak bisa dihindari. Salah satunya resiko, misalnya disampaikan oleh ketum kita, Gus Yahya menyampaikan, nanti orang, netizen itu menyerang ke ormas keagamaan, ke NU, bukan lagi ke pemerintah. Nah, ini cara pemerintah untuk mengurangi haters. Ya sah-sah aja kan. Pemerintah kan toh punya jalan keluar sah sih terkait pasti itu. sah, nggak apa-apa. Ya udah disahkan kan. Jadi menurut abang, iya kan udah disahkan. ya nggak apa-apa gitu. Ketika nanti kemudian ya kita nggak mau a priori lah terhadap ormas keagamaan. Cuman kalau nantinya kemudian kelola tambang yang dilakukan oleh ormas ini nggak jauh beda sama yang dilakukan oleh oligarki yang sudah berlangsung, lantas nanti masyarakat menyerang ormas tersebut bahwa ormas keagamaan, taulah netizen, mulut-mulut netizen ini bang, buat abang itu sah-sah aja. Kita kan nggak nunggu nanti. Lawang sekarang belum jalan aja udah diserang, udah banyak yang nyerang. Jangan-jangan emang itu rencananya, biar nyerangnya ke NU bukan ke oligarki. Itu sudah disampaikan. Ya kan? Itu sudah disampaikan oleh Gus Yahya. Kalau gitu jangan ambil resiko. Enggak, bukan ke oligarki, bukan ke oligarki. Justru kita di NU ini mengarahkan kenapa kalian tidak menyerang oligarki yang selama ini melakukan eksploitasi alam. Iya kan? Selama ini mereka tidak menggunakan prinsip yang diyakini oleh orang NU atau yang dilaksanakan oleh orang NU apa? Likaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Duit itu berputar, Pak. Bukan hanya di kalangan yang itu saja, tapi di kalangan pengusaha-pengusaha lain yang baru tumbuhkah atau sedang tumbuhkah. Nah, itu adanya di mana? Di NU, Pak. SDM-nya paling banyak orang NU. Yang artinya apa? Potensi juga lebih banyak di situ orang-orang yang mengerti tentang pertambangan. Nah, kita kan sedang meminta kepada masyarakat, beri kesempatan kepada NU. Iya, NU yang masuk di abad kedua, ya sudah masuk ke abad kedua ini akan menjadi organisasi yang lebih modern dari saat ini. Nah, salah satu yang dipilih adalah program yang tadi itu ditawarkan oleh pemerintah terkait izin khusus pertambangan tadi. Nanti berbondong-bondong tuh ya dari daerah-daerah segala macam yang punya potensi pertambangan itu untuk mengajukan IUP nih bang. Tapi baru batu bara kan? Batu bara. Ya, tapi ya mudah-mudahan bisa. Ya kalau saya sih baik, kekhawatiran saya jangan sampai ntar pendeta bawa proposal tambang. Lu pendeta apa? Pengusaha tambang ya kan? Jangan campur aduk ya kan? Kalau di kita ya, gitu. Kita kan nggak sebesar NU. Ya, tahu diri lah. Gitu. Saya sukses bisa ditiru. Iya, betul. Ya. Gitu. Jadi kekhawatiran kita karena perspektif masyarakat dari kerangka moral. Oke. Itu jadi persoalan. Dan di NU sudah dijawab tadi, moral tetap ada. Kenapa? Karena NU itu punya lembaga syuriah yang otonominya adalah terkait keagamaan. Syuriah itu diisi oleh kiai-kiai khos, kiai-kiai yang berpengaruh di wilayahnya masing-masing. Terus lagi nih, ketakutan lagi ya. Anggaplah nanti ada pelanggaran HAM pada persoalan tambang itu. Ya. Tahu-tahu ntar takutnya ya ormasnya
NU nyerang warga demi kepentingan. Horizontal Itu gitu. kekhawatiran yang berlebihan. Gitu. Ingat loh, Mana izin jadinya? usaha pertambangan khusus terkait ormas keagamaan ini diberikan kepada badan usaha. Badan usaha, betul. Bukan kepada ormas keagamaannya, bukan kepada PBNU-nya, bukan kepada PGI-nya, tapi badan usaha yang mereka bentuk. Oh ya? Nah, itu Di Ya, PP-nya tapi kan begitu? kemudian Bang, Ah? maksud gua, Iya dong, itu. Iya, itu Hah? harus Di PP-nya begitu? Iya, di PP-nya seperti itu. Di PP Memang seperti badan itu. usaha. Tapi kan masyarakat kita Pengen itu, bikin Bang. badan usaha sendiri. Masyarakat kita itu kan literasinya nggak sejauh itu, Bang. Nah, makanya tugas kita termasuk di podcast ini itu kan mencerahkan kepada masyarakat Ya. bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ini harus kita yakini on the track, Bisa betul nggak? di Bisa nggak jalannya. ormas keagamaan jadi netral nantinya? Ketika kepentingannya satu, ekonominya kemudian berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat misalnya, atau ternyata ada indikasi pelanggaran lingkungan dan sebagainya, bisa nggak? Itu kan jadi persoalan. Netralitasnya itu jadi dipertanyakan. Iya. Pak Pendeta, izin, sorry. Gitu. Jadi dari 38 provinsi di Indonesia, seluruhnya ada orang NU dan ada kepengurusan yang terbentuk di situ. Ada pengurus wilayahnya, Pak. Kaltim jangan ditanya, Kaltara nggak usah ditanya. Papua 4 provinsi, pegunungan dan lain sebagainya ada semua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Artinya apapun yang dilakukan oleh NU, kebijakan yang diambil oleh NU itu koordinatif sifatnya antara pengurus wilayahnya kah, ke PBNU kah. Nah, kemudian PBNU yang tanfiziah kemudian berkoordinasi atau meminta petuah, minta arahan kepada Syuriah, itu dilakukan oleh NU, Pak. Gitu. Oke, berarti ini Oke? nggak cuma ujuk-ujuk diambil oleh elit-elitnya aja ya, Bang. Ini Enggak. sudah hasil dari digodok di dalam organisasi ya, Bang. Oke. Betul. Ini seru banget kita ngomong Seru ini, banget nggak nih. selesai-selesai Nggak habis nih. sebenarnya Iya. kalau kita bahas. Tapi Bang, ini deh Ini. terakhir nih, gue minta. Ini kan Ketambang ini nih rame banget. Pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, gue minta pernyataan terakhir. Gue minta dalil secara agama yang kalau abang tadi menolak. Dalil di sini. Iya. Ya sama, ini juga punya dalil, Bos. Oh iya, dalil. Dalil juga. Cuman beda server aja, Bang. Ya kan? Gue minta dalil ya, Bang, yang kemudian membenarkan apa yang diambil oleh tadi PBNU, oleh tadi Bang ini juga dalil yang kemudian bisa apa ya, Bang ya, menambah literasi masyarakat lah, Bang, bahwa kalau menurut abang tadi nggak salah lah Nggak salah. gitu, Bang, maksudnya dalilnya, Bang. Gue minta deh terakhir sebagai penutup kita di Iya, podcast terima kasih. Bang. Sekaligus statement. Ya, sebagai statement, Bang. Oke, statementnya panjang aja, ngalir aja. Saya pikir gini, kepada masyarakat, apa yang dilakukan oleh PBNU ini adalah sebuah keputusan yang menurut kami dari PWNU DKI Jakarta sudah benar. Saya dan juga teman-teman tentunya ketika saya menyampaikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, itu kami yakini adalah hasil keputusan yang tidak berdiri sendiri, tapi melalui musyawarah, mufakat, kemudian hasil konsultasi juga dengan Rois Am, juga jajaran Suriah lainnya, untuk mengambil keputusan menerima pengelolaan tambang. Apa yang dilakukan ini tentunya berdasarkan kaidah yang sudah kita yakini selama ini, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa potensi kita memilih pemimpin adalah pemimpin yang memberikan maslahat, manfaat untuk umat. Nah, program ini atau kebijakan ini dinilai sangat-sangat bermaslahat untuk umat. Lepas dari kontroversi yang ada, NU akan menjawab dengan waktu yang akan berjalan, ditentukan dengan kebijakan, sampai kemudian Gus Yahya sudah memilih koordinator untuk melaksanakan program ini. Dalilnya jelas, larangan untuk pertambangan adalah larangan untuk eksploitasi alam. Dalil qat'inya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian merusak setelah kalian kemudian memperbaiki. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan yang dikhawatirkan oleh publik ini tidak terjadi ya, dan kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, buat Pak Pendeta nih, Ya. bagaimana Pak Pendeta? Kalau saya keluarin dalil dari Matius 6 ya.
Itu doa Bapa kami ya. Kita diingetin terus. Ini buat saya dan juga buat seluruh orang-orang Kristen ya, diingetin ya bahwa diajarkan bahwa doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, ini penting nih ya, seperti di sorga ya. Nah, lalu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukupkan aja lah untuk hari ini ya, dan juga untuk besok ya. Walaupun kenyataannya banyak yang punya jam Rolex pendetanya, ya. Kenyataannya begitu ya. Tapi kita punya tanggung jawab moral untuk ngingetin lagi ya bahwa Tuhan ngajarin kita, Yesus sendiri ngajarin kita, cukupkanlah sudah apa yang ada padamu ya. Karena ada ayat lain mengatakan sungguh kasih karuniaku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku bekerja sempurna, kata Yesus. Amin. Ya. Luar biasa nih. Yang mudah-mudahan konsisten ya. Yang belum mau dan masih ragu-ragu, Mudah-mudahan ditelepon. Jadi ada tambahan dikit aja ya. Tambahan di telepon dapat subkon. Amin, mau dapat subkon ya. Tambahan sedikit aja. Oke, boleh. Jadi kalau selama ini kita kemudian para netizen itu menyerang NU, jawabannya adalah kenapa kalian tidak menyerang oligarki yang selama ini melakukan eksploitasi alam Dan perusahaan. ya, perusahaan itu tadi. Nah, kita kan hanya menjalankan perintah agama juga ini. Qot'i dalil yang ada di Al-Qur'an. Likaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Agar perputaran ekonomi itu berjalan atau berputar tidak di itu-itu saja. Mungkin udah nyerang kali ini netizen. Udah nyerang, makanya kita jawab ini. Masa nyerang ke oligarki. Kan selama ini NGO itu nyerangnya oligarki terus kan. Bukan sekarang ini oligarki yang nyuruh buzzer untuk nyerang kami NU. Jangan-jangan oligarki sekarang yang nyerang. Jangan-jangan maksud saya itu. Kan Biar itu pesan ini juga makanya. tersampaikan kan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang. Ini seru banget. Kita udah berapa hampir sejam ngobrol di Siasat Podcast ya.